jelas buruh itu juga atau upah itu juga terima upah sesuai dengan dikte pemerintah, sesuai dengan hasil kerjanya. Kalau dia misalnya dapat dua pasang dua setel sekarang misalnya 3.200.000 dibagi 30, bukan sesuai dengan dikte pemerintah yang sudah di negara komunis. Berbeda lagi, terima upah sesuai dengan. Halo semuanya, ya kita di sini buat program tanya jawab tentang masalah organisasi buruh. Bagaimana organisasi buruh itu? Jadi sini sudah ada ahlinya ya, dengan Bapak Kolahman Saragi. Nah, Pak, ini ada pertanyaan. Kira-kira pertanyaan seperti ini, Pak. Apa manfaat pekerja itu mengikuti serikat buruh? Oke, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita simak manfaat daripada organisasi buruh itu diikuti buruh. Pertama-tama adalah bagaimana supaya buruh itu memahami hak dan kewajibannya sebagai buruh, gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, buruh itu juga harus perlu diberikan pembelajaran untuk memimpin dirinya sendiri dalam rangka untuk mengorganisir buruh-buruh lain. Nah, kemudian yang ketiga manfaatnya adalah buruh itu dapat mempersatukan diri, menyatukan diri dengan buruh yang lain untuk membicarakan bagaimana peningkatan kesejahteraannya di kemudian hari, sehingga dia bisa bersatu sikap, satu pendapat untuk menuju kesejahteraannya itu sendiri. Itu. Jadi itu manfaatnya kita mengikuti. Iya. Oke Pak, ada pertanyaan kedua juga. Apa saja yang diberikan serikat buruh ketika kita mengikuti organisasi itu? Ya, yang diberikan organisasi buruh itu kepada buruhnya atau anggotanya adalah ya pertama kali itu tadi pendidikan hukum perburuhan, kemudian sejarah perburuhan Indonesia itu sendiri, kemudian ketiga bagaimana buruh itu bisa juga mendapat pendidikan dari serikat buruh supaya dia bisa mempertahankan haknya, memberikan kewajibannya kepada pengusaha, sehingga dia tidak perlu lagi misalnya dia menggunakan jasa-jasa yang lain kalau dia sudah memahami bagaimana dia hak dan kewajibannya. Itulah peran serikat buruh itu, memberikan pendidikan undang-undang perburuhan kepada buruh agar buruh itu sendiri mengerti hak dan kewajibannya. Itu dia. Oke. Terus apakah Bapak merupakan pemimpin serikat buruh? Ya, kita memimpin serikat buruh yang namanya Konfederasi Aliansi Serikat Pekerja Indonesia yang disingkat dengan KASPI. KASPI ini lahir tahun 1999, yaitu 26 Juni 1999. Di masa itu, di masa reformasi. Kenapa dia lahir pada waktu itu? Karena sebelum itu serikat buruh tidak pernah bisa lahir oleh karena tekanan-tekanan Orde Baru. Jadi begitu Orde Baru itu tumbang, begitulah lahir KASPI. Awal pertamanya KASPI ini lahir namanya adalah Serikat Buruh Marhain Indonesia atau disingkat dengan SOKMI. SOKMI itu kenapa harus dia membuat nama Marhain? Karena KASPI ini asasnya adalah asas Marhainisme. Marhainisme itu adalah rumusannya ada tiga: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi serikat buruh itu di Indonesia yang berbasis ideologi Marhainisme hanya KASPI sampai hari ini. Inilah kelebihan kita. Kenapa harus berajaskan Marhainisme? Karena menurut kita pemahaman Marhainisme itu sampai hari ini masih relevan untuk diterapkan dalam serikat buruh di Indonesia. Karena Marhainisme itu anti kapitalisme, anti imperialisme, anti komunisme, anti feodalisme.
Jadi Marhainisme itu adalah sebuah ideologi atau sebuah garis perjuangan ke depan yang harus memangkas kelas. Jadi perjuangannya itu sesungguhnya sosialisme Indonesia seperti apa yang dikatakan Bung Karno, masyarakat tanpa kelas. Itu perjuangan akhir yang disebut sosialisme Indonesia. Dengan kata lain, itulah yang disebut sesungguhnya masyarakat Pancasila itu. Di Pancasila tidak ada kelas. Jadi maka tujuan akhir kita masyarakat adil dan makmur, rumusannya sama seperti yang dikatakan Bung Karno itu, sosialisme Indonesia. Itulah masyarakat sosialisme, itulah masyarakat adil dan makmur yang disebut di dalam Pancasila. Itu dia. Berarti paham Kaspi ini adalah Marhainisme. Ya, paham kita adalah Marhainisme, paham itu adalah garis perjuangan kita, garis pemikiran kita, pisau analisa kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam sebuah tatanan masyarakat kita Indonesia. Itulah memakai pisau analisa Marhainisme, itulah kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu dia. Oke Pak. Jadi ketika kita mengikuti Kaspi ini, apakah pendidikannya itu gratis? Ya tentu karena secara ekonomi buruh itu kan tidak punya kemampuan ekonomi untuk membayar bagaimana dia harus memperoleh pendidikan. Maka Kaspi siap untuk memberikan pendidikan itu dengan cara gratis. Gratis Ya, sama karena sekali. kita sudah siapkan para pengurus Kaspi itu sendiri yang punya potensi intelektual yang dibutuhkan sesuai dengan organisasi perburuhan itu gitu. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang perlu disampaikan dalam hal ini kalau kita bicara perburuhan Indonesia. Ya. Misalnya pemerintah, pengusaha, serikat buruh atau buruh itu sendiri, dia kan garis perjuangannya berbeda. Ya. Misalnya tentang upah contohnya, kita melihat upah adalah kesejahteraan, itulah kalau buruh. Tapi kalau pemerintah melihat upah adalah proses pembangunan. Jadi dia proses pembangunannya dia melihat upah. Jadi kalau pengusaha melihat upah adalah modal. Modal, ya. Iya. Jadi tiga cara pandang itu yang berbeda, yang kontradiktif itu, itulah seharusnya yang mau dibicarakan duduk bersama. Maka kontradiktif dia antara kepentingan pengusaha dengan buruh. Kontradiktifnya seperti itu. Kalau pengusaha itu pahamnya adalah bagaimana menggunakan modal yang sedikit-dikitnya bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu dia, itu paham pengusaha. Jadi kalau paham buruh, bagaimana dia supaya sejahtera dengan upahnya gitu. Inilah yang saling bertentangan. Maka kalau upah itu dijadikan masuk di dalam kategori modal, pemahamannya bahwa buruh adalah hanya sekedar sikruk. Itu dia. Sekrup. Ya hanya sikruk dia, karena dia bagian dari modal. Ya. Jadi kalau di negara-negara sosialis, menurut Pancasila sesungguhnya bukan begitu. Buruh itu juga atau upah itu juga bagian daripada keuntungan itu gitu loh. Bukan termasuk di dalam modal dia, di keuntungannya sebenarnya. Jadi kalau pemahaman masyarakat Pancasila, buruh itu sesungguhnya ikut serta juga untuk menikmati keuntungan pengusaha atau keuntungan perusahaan itu. Maka kalau di negara-negara seperti negara kita ini katanya Pancasila, sesungguhnya penerapannya bukan Pancasila. Kalau Pancasila itu buruh bekerja sesuai dengan keahliannya, menerima upah sesuai dengan hasil kerjanya. Itu kalau di negara Pancasila sesungguhnya. Kenyataannya bukan seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Buruh bekerja hari ini di Indonesia yang menurut mereka negara Pancasila, dia sesuai dengan keahliannya, tapi
dia menerima upah sesuai dengan dikte pemerintah. Ada aturan yang mengatur upah. Misalnya upah minimum provinsi. Jadi dia bukan sesuai dengan hasil kerjanya. Itu dia. Kalau dia sesuai dengan hasil kerjanya, kalau dia misalnya bekerja di sebuah pabrik sepatu, Egel contohnya, dia mendapat 2 setel sepatu per hari. Berapa harga sepatu itu? Misalnya, katakanlah sepatu Egel itu 300 satu pasang. Kalau dia dapat 2 pasang berarti 600. 600 itulah upahnya buruh. Kalau di negara Pancasila yang benar. Itu yang dimaksudnya sosialisme Indonesia itu. Faktanya nggak seperti itu hari ini. Kalaupun dapat buruh 2 pasang, upah buruh itu tetap sesuai dengan upah minimum provinsi yang sudah didikte pemerintah. Sekarang misalnya 3.200.000 dibagi 30. Berapalah dia per hari? Sekitar 80-90 ribu per hari dapatnya. Padahal tadi yang dikerjakannya sudah 600 ribu. Ini persoalan. Ininya persoalan di negara Pancasila. Seharusnya upah itu kalau buruh bekerja sesuai dengan keahliannya harus menerima upah sesuai dengan hasil kerjanya. Itu dia. Bukan sesuai dengan dikte pemerintah yang sudah ditentukan dalam UMP. Ini kan ditentukan dalam UMP-nya upahnya. Iya. Itu yang membuat kita tidak pernah mengatakan bahwa pengupahan ini pengupahan negara Pancasila, bukan seperti ini. Kalau upah negara Pancasila itu buruh bekerja sesuai dengan keahliannya, menerima upah sesuai dengan hasil kerjanya. Jadi berbeda dengan di negara-negara kapitalis. Ini sebenarnya menggunakan kapitalis yang kita gunakan ini karena dikte yang menentukan upah. Peraturan yang sudah diatur oleh pemerintah yang menentukan upah. Jadi kalau di negara-negara komunis berbeda lagi. Kalau dia di negara-negara komunis, buruh bekerja sesuai dengan keahliannya, menerima upah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sana ukuran kebutuhannya, bukan hasil kerjanya, atau bukan pula dikte. Di sana kebutuhan buruh itu apa? Kebutuhannya itu disiapkan oleh negara, gitu. Jadi di negara-negara Pancasila pun sebenarnya mirip seperti itu. Negara yang menentukan upah, gitu loh. Artinya kalau buruh bisa mengerjakan 2 pasang sepatu Egel sehari harganya 600.000, itulah hak yang harus diterimanya setiap hari. Gitu. Ini kan tidak, negara kapitalis mendikte dia. Dibikinnya aturan yang mengatur upah itu setiap hari dan dihitung 30 hari per bulan. Disebutnya lah itu upah minimum provinsi. Itulah dia. Itu perbedaannya di negara-negara. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu disampaikan kepada buruh supaya dia bisa mengerti bagaimana dia mempertahankan dan memperjuangkan kesejahteraannya. Jadi kalau di negara-negara kapitalis seperti yang diterapkan hari ini di Indonesia, buruh tak akan pernah bisa sejahtera. Karena begitu upah buruh naik 2 atau 4% setiap tahun, 9 pohon pokok sudah naik 15%. Artinya kenaikan upah 5-6% pun per tahun dibuat gubernur tidak ada pengaruhnya kepada kesejahteraannya. Karena upah 9 bahan pokok terus naik melanjang sampai 15%. Itulah yang membuat buruh terus-menerus terpuruk. Jadi bagaimana supaya buruh bisa berjuang untuk meningkatkan kesejahteraannya? Ya, dia harus bersatu dalam sebuah organisasi yang betul-betul bisa melindungi dan mengejar ketertinggalan kesejahteraan itu. Itu dia. Tapi kan Pak, banyak juga ketika seorang pekerja itu mau ikut organisasi serikat buruh misalnya,
ketahuan perusahaan bisa dipecat. Apakah itu merupakan pelanggaran, Pak? Ya tentu kan. Kalau pengusaha kan dia selalu persepsinya bagaimana supaya pekerja ini jangan berorganisasi. Ya. Karena ketika dia berorganisasi, pengusaha itu sendiri sudah berhadapan langsung dengan organisasi. Kan gitu. Karena dia memiliki atau membuat perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga pengusaha itu kan selalu dia riskan sama organisasi. Itu jadi dia berusaha bagaimana supaya pekerjanya itu jangan berorganisasi. Kalaupun berorganisasi, ya mungkin organisasi buruh yang yang berbaju kuning gitu, yang bisa didikte-dikte pengusaha. Bisa diajak kerjasama. Ya, bisa diajak melakukan kezoliman terhadap buruh. Seharusnya organisasi itu melindungi buruh, memberikan pencerahan kepada buruh, malah dia berbalik memberikan pencerahan dia kepada pengusaha. Ada serikat buruh yang seperti itu, yang disebut serikat buruh kuning namanya. Itu dia. Oke, jadi kira-kira itu saja pertanyaan yang masuk ya Pak. Jadi mungkin kita lanjut di minggu depan ya, siapkan pertanyaannya, boleh bertanya tentang apapun tentang perburuhan, karena program tanya jawab ini khusus untuk perburuhan ya. Nanti akan ada beberapa minggu ke depan kita soal bahas buruh ya, hukum perburuhan, dan nanti ada juga lanjutan hukum-hukum yang lainnya ya. Jadi sampai jumpa, terima kasih sudah menyaksikan, selamat malam.